Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Wali Songo Pekajangan, Kalongan, Jawa Tengah. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG Batch 1 dalam jabatan 2025 di IAIN Nangsa Aceh. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran saya dengan tema akhlak pergaulan remaja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini akidah akhlak ya, untuk jam pertama ya. Saya absen dulu kehadirannya. Fatimah, Wulan, sehat Wulan? Ya, Faizah, kemarin nggak berangkat kenapa? Sakit. Lisna, Andika, Dika, Nisa, Ulfa kayak nggak ada suaranya, yang keras ya, Ulfa. Ada yang belum saya absen? Ada yang belum Ibu absen? Sudah ya? Ya, alhamdulillah semuanya berangkat dan dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap menerima pelajaran ya? Ya, sebelum kita ke itu, kita berdoa dulu untuk pembuka kita dalam awal pembelajaran kita. Silahkan untuk ketua kelas menyiapkan doanya dulu. Siap, berdoa mulai. Ya, sebelum kita ke pelajaran, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu ya, kebangsaan kita. Semuanya dimohonkan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sana maka ku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang... Ya, silahkan duduk kembali. Ya, untuk pelajaran hari ini akidah akhlak ya. Semuanya sudah siap menerima pelajaran Ibu? Ya. Jawab suara yang keras ya. Sudah siap? Ya. Sebelum kita ke materi, masih ingat kemarin materinya apa? Tentang apa? Adab keseharian dalam Islam. Kemarin sudah dibahas tuntas, insya Allah semuanya sudah paham. Dan sekarang kita ke bab baru kita dengan judul akhlak pergaulan remaja. Sebelum kita ke materi, kita akan pelajari dulu, kita akan baca dulu tentang tujuan pembelajaran kita itu apa. Tujuan pembelajaran dalam materi ini, akhlak pergaulan remaja. Ya, sebelum kita ke materi yang pertama, ada peserta didik dapat memahami konsep akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang ketiga,
peserta didik dapat menganalisis dampak positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktekkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bahasa ini susah dimengerti apa mudah dimengerti? Mudah ya, insya Allah bisa dipahami ya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi mempelajari tujuan pembelajaran, sekarang Ibu mau menanyakan sesuatu kepada anak di sini, anak di madrasah kelas 11. Apa kira-kira yang kalian ketahui tentang akhlak terpuji? Ada yang tahu? Wulan, silakan jawab Wulan. Perilaku atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Ya, gimana jawabannya? Perilaku yang sesuai dengan norma-norma agama Islam, agama kita ya. Yang kedua, menurut kalian apa saja contoh perilaku yang baik dan tidak baik dalam bergaul dengan teman? Ada yang bisa menjawab? Fatimah, silakan Fatimah. Ya, simpel ya jawabannya ya, tapi bagus sekali. Tidak membeda-bedakan teman. Itu salah satu contoh perilaku yang baik. Tidak pilih-pilih. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, siap lagi ya, barangkali ada yang mau menjawab. Pernahkah kalian mengalami atau melihat konflik dengan teman? Apa penyebabnya dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik? Ada yang bisa menjawab? Oh, Mbak Disa, silakan Mbak Disa. Saya pernah melihat bahwa teman saya bertengkar saat latihan bersama. Iya. Iya. Dan mereka bertengkar karena membutuhkan peran utama dalam cerita tersebut dan tidak ada yang mau mengalah. Iya. Terus saya inisiatif untuk membantu mereka agar supaya tidak berulang lagi. Iya. Dengan cara mengajak mereka berdiskusi dan membagi peran sesuai kemampuan masing-masing. Iya. Setelah mereka mengerti, mereka pun setuju dan latihan pun berjalan dengan lancar. Iya. Nah, di situ saya belajar bahwa komunikasi itu penting untuk menyelesaikan masalah. Oke, jawabannya sangat panjang tapi sangat bijak sekali ya. Intinya komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Segala sesuatunya kalau ada komunikasinya, kira-kira bagaimana hubungan kita, baik enggak? Baik. Salah satu syaratnya untuk menyelesaikan konflik itu dengan komunikasi ya. Terus yang terakhir, mengapa penting untuk memiliki akhlak yang baik dalam pergaulan? Yang bisa menjawab? Ya, Andika silakan. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis ya. Itu ya. Jadi ada bayangan ya sedikit tentang akhlak pergaulan remaja ya. Sekarang kita saksikan video akhlak pergaulan remaja untuk memperdalam lagi bagaimana itu akhlak pergaulan remaja. Silakan untuk disimak baik-baik ya. Itu adalah nada pidana karena pergaulan remaja. Apakah pengertian remaja itu? Remaja adalah masa berawal dari masa ke masa dewasa. Remaja mengalami sensasi, emosi, dan fisik. Dengan usia 13 sampai 19 tahun. Apa saja perlu ada posisi pergaulan remaja? 1. Menjalin persaudaraan atau hubungan. 2. Tidak memiliki sosial remaja. 3. Mengembangkan. Setelah tadi disaksikan video singkat tentang akhlak pergaulan remaja, kira-kira kalian paham enggak? Paham enggak? Apa yang dimaksud remaja? Remaja itu tadi apa? Remaja itu tadi apa? Anak yang sedang berusia kisaran antara 13 tahun sampai 19 tahun. Ada dampak pergaulan remaja. Hal-hal yang harus dihindari itu apa? Agar kita itu berakhlak tidak menyimpang. Terus akhlak yang mendekati dengan perbuatan tercela remaja itu apa? Masih ada yang ingat? Ada enggak? Dari 11 anak ini kira-kira ada yang ingat? Salah satunya tadi apa? Disebutkan dampak negatifnya apa? Atau harus kita hindari? Kita harus menghindari pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Jadi sebenarnya tema ini itu sangat menarik sekali karena menyangkut tentang kehidupan kita, terutama kehidupan kalian karena masih dalam usia rentan remaja.
aja. Jadi itu penting biar kita itu tidak apa? Tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif dalam pergaulan kita. Paham ya? Setelah tadi menyaksikan video tadi akhlak pergaulan remaja, sekarang akan kita bentuk kelompok untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi tadi. Dan saya akan bentuk kelompok, beberapa kelompok, kira-kira 1, 2, atau 3 atau 4, nanti kita bentuk kelompok kecil, dan nanti setelah itu kita diskusikan untuk beberapa anak maju ke depan untuk mendeskripsikan atau mempresentasikan. Paham? Ya, dan semuanya harus bekerja sama ya. Dalam kelompok itu semuanya adalah tim. Jangan yang mikir 1 atau 2, yang lain tidak mikir, hanya apa? Hanya mendengarkan saja atau lebih bersifat pasif ya. Semuanya harus aktif dalam menjawab, karena ini akhlak pergaulan remaja itu menurut Bu Devi itu penting bagi usia kalian. Jadi biar kita itu lebih tahu mana yang baik dan mana yang kurang baik. Paham ya? Ya, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok aja karena kita terdiri dari 12 anak ya ini ya. Ya, silakan menjadi kelompok kecil, berarti melingkar, kursinya boleh dilingkar atau bergabung ke sana. Saya bagikan lembar tugasnya. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 saya bagikan. Nanti silakan jawab sesuai dengan apa yang ada perintah di sini. Kalian diskusikan semuanya dengan baik. Ini untuk kelompok 2. Yang tidak paham boleh ditanyakan ya. Kira-kira paham enggak perintahnya? Paham ya? Ya, ini membagi kelompok kecil. Lah, ini kelompok 3. Ini saya kasih lembar jawabnya. Silakan kamu tuangkan jawabannya di sini. Ini udah ya? Ya, silakan saya kasih waktu. Diskusikan dengan baik, dan yang tidak paham silakan boleh bertanya. Ya, ini yang tadi ya. Ini apa yang dimaksud dengan ini? Kamu jawab per nomor. Kalau yang 2 ini berhubungan dengan kasus atau situasi kondisi. Nanti kamu jawab yang menurut kamu paling apa? Akhlak terpuji. Mana yang menunjukkan akhlak terpuji? Berarti yang menunjukkan akhlak yang baik, dan jelaskan alasanmu masing-masing. Paham ya? Ya. Tuh ini. Mudeng ya? Aman ini jam 1-1. Terus untuk yang kegiatan kedua, kamu baca dengan seksama, dengan teliti. Setelah itu perintahnya kamu ikuti. Ini. Ya? Ya, silakan. Untuk kelompok 1 sudah paham? Ya, silakan kamu jawab dari nomor 1 sampai 3. Terus untuk kegiatan 2-nya, kalian baca satu persatu permasalahannya. Terus perintahnya apa? Perintahnya menunjukkan mana yang menunjukkan akhlak terpuji di antara situasi A sampai E. Jelaskan alasanmu. Paham ya? Semuanya harus bekerja sama dengan baik. Semuanya harus berpikir dan semuanya harus aktif menjawab. Ya, silakan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan maju ke depan ya. Ya, dijawab sebisanya. Untuk membangun dua tadi yang situasi ini ya. Kamu pilih yang merupakan akhlak terpuji. Situasi yang A atau E dan jelaskan alasannya.
belum ada itu. Sudah itu? Ya, yang sudah siap boleh maju. Untuk dari ketiga kelompok itu yang mana siap dulu silakan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya dan dibacakan dengan suara yang jelas biar yang lain menanggapi. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 1? Ya? Di sini aja. Ini ya. Ya. Ya, sudah? Kira-kira dari 3 kelompok itu yang sudah siap, silahkan boleh maju dulu, disusul kelompok yang lain. Oke? Kayaknya yang sudah siap kelompok 2 dulu ya. Silakan untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 dan 3 nanti menyusul ya. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 2, bisa Wulan, Fatimah, Lisna atau Faizah, silakan untuk maju ke depan. Salah satu anak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Akhlak terpuji yaitu perilaku atau sikap baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Mengapa akhlak terpuji penting dalam pergaulan remaja? Karena untuk membangun keharmonisan antar manusia. Sebutkan 3 contoh akhlak terpuji, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan teman karena sama-sama makan nasi. Yang kedua, menerima pendapat teman karena ada tidak terjadi konflik. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama karena saling toleransi itu penting. Situasi contoh akhlak terpuji. Situasi C. Citra menghormati perbedaan pendapat teman-temannya dalam diskusi karena sesama manusia harus saling menghormati. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dipresentasikan di kelompok 2 kira-kira bagaimana jawabannya? Betul tidak? Betul? Ya. Betul, karena itu jawaban Wulan tadi menggambarkan tentang akhlak tercela. Sudah disebutkan beberapa contohnya, kita harus saling menghargai karena sama manusia itu tadi makan apa tadi? Makan nasi ya. Semuanya sama karena kita di hadapan manusia, yang membedakan itu hanya di hadapan Allah. Paham ya? Kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi salah satunya tadi membeda-bedakan teman, tidak boleh membuli. Terus kita juga harus menghargai perbedaan agama. Harus ada punya sifat toleransi, menghargai agama walaupun kita berteman dengan agama atau non muslim atau mempunyai
tetangga yang beda agama dengan kita. Itu salah satu perwujudan dari akhlak terpuji terutama dalam pergaulan remaja. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka satu pertanyaan ya atau dua ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Ada? Jadi semuanya sudah paham ya? Kalau tidak ada pertanyaan, semuanya saya anggap sudah paham. Kira-kira materinya menarik enggak ya? Menarik enggak ya? Menarik enggak? Menarik ya, karena itu berhubungan dengan dunia kita, dunia remaja. Kalau saya sudah tidak remaja lagi. Kalau Bu Guru sudah tidak remaja lagi. Karena usianya saya sudah di atas 30. Kalau kalian ya masih dalam usia remaja. Oke, sekarang kalau kayak gitu kita sedikit membahas tentang materi yang tadi, kesimpulan dari yang tadi. Adapun tantangan dalam pendidikan akhlak remaja. Yang pertama adanya kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter di kalangan pendidik dan masyarakat. Yang kedua, pengaruh negatif lingkungan dan sosial media. Banyak ya? Iya, itu nggak hanya di dunia perkotaan, tapi di perdesaan pun sekarang sudah banyak tentang arus negatif yang berhubungan dengan media sosial ya. Yang ketiga, penilaian lebih berfokus kepada akademik saja. Itu tantangan dalam pendidikan akhlak remaja. Paham? Sudah? Kalau seperti itu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya beri tugas untuk minggu depan. Ketika kamu di rumah, nanti kamu membuat contoh perilaku nyata yang kamu alami, kisah nyata yang kamu alami, yang berhubungan dengan akhlak kamu ketika kamu di rumah. Dengan orang tua kamu, dengan misalkan maaf ya, dengan bapak, dengan ibu, atau dengan adik kakak. Punya pengalaman enggak kira-kira? Pasti punya, karena hari kemarin itu pengalaman untuk kita. Hari ini pengalaman kita untuk besok. Kamu tuangkan dalam kertas, kamu tulis untuk kertas, dan minggu depan kamu presentasikan ke depan kelas untuk mengukur apakah kamu sudah paham tentang pengamalan akhlak pergaulan remaja. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, semoga hari ini pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita, ya, bermanfaat untuk semuanya. Dan bisa apa? Bisa membekali diri kita dalam pergaulan atau dalam membentengi sifat-sifat yang negatif ya. Setelah itu kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan hamdalah, baca hamdalah terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.